Jalan-jalan ke kota Malang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pertama kalinya aku jalan-jalan ke kota Malang. Sebenarnya aku nanti perginya gak sendiri, tapi akan bareng sama teman-teman. Karena ini adalah studi budaya yang diadakan dari universitasku. Jadi aku ini adalah mahasiswa PPG, program profesi guru, dan kali ini ada kegiatan studi budaya di kota Malang, dan kegiatan ini gratis tanpa biaya apapun. Bahkan kami pun dikasih uang untuk sangu di sana. Ayo siapa yang pengen piknik gratis kayak aku? Kalau pengen langsung aja daftar program profesi guru di universitas terdekatmu ya. Aduh, ibu satu ini kebanyakan ngomong. Oh iya, jadi lupa ini. Aku OTW sendiri dari rumah ya, karena gak ada yang nganterin. Semua pada tidur. Nah, ini aku naik mobil sendiri. Dan ini penampakan bus aku, yaitu bus 10. Ini penampakan dari depan, ada Yahra, ada Rifan juga. Nah, ini ada tempat dudukku yang paling depannya, pastinya orang-orang mabuk seperti aku. Mana bisa duduk di belakang. Nah, ini posisi jam 6 pagi. Tadi aku TW-nya jam 4 pagi, sampai sini jam 5 pagi dan menunggu teman-teman semua sampai jam 6 pagi. Nah, ini penampakan busnya dari belakang. Nah, tuh udah keisi semua ya, keisi tas-tas ya, keisi apalagi tuh barang-barang teman-teman. Nah, jadi ini udah jam 6 pagi. Sebenarnya kita harusnya udah OTW, tapi ada satu temen yang dia tuh gak tahu gimana, kesiangan atau gimana, dia masih OTW, coba masih capek lempoyangan. Daripada gabut ini aku liatin makanan pengganjal perutku. Nah, ini ada snack. Ini apa ya isinya? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item ya. Yang satu ada air putih, ada roti, dan ada camilan lainnya, gak tahu namanya apa. Dan yang kedua ada makanan berat. Apa ini ya isinya? Oh, ada mie, ada ayam, ada kerupuk, kemudian ada buahnya apa itu, jeruk, dan khas Yogyakarta apa? Gudeg. 3, 2, 1. Jangan kaget ya, ini ada penampakan. Lanjut kita perjalanan. Sampai kita di rest area, ada yang mau pipis. Aduh, kaum beser nih. Padahal Bintan ini juga kaum beser loh. Tapi tenang aja, aku minum air putihnya cuma sedikit kok. Takutnya nanti di perjalanan minta berhenti terus. Gak enak kan sama sopirnya. Ya udah deh, kita lupakan kaum beser itu. Tapi jangan lupa ya sama pasangan hidup kalian. Seperti hidup tanpa cinta, bagai teman tak berguna. Pokoknya jangan sampai lupa ya sama pasangan hidup sendiri-sendiri. Ya, setelah kita melewati gunung, lembah, lautan, jadi kolam susu. Aduh, kok jadi lagu nih. Nah, kini kita sudah sampai rest area lagi. Pokoknya kaum beser pasti akan keluar dari bus, dan pastinya kalian tahu mereka mau ngapain. Tenang, kita lanjut lagi perjalanannya. Dan ini ada penampakan bus kita, yaitu ada bus 1, 2, 3 sampai 12. Coba aja ya bayangin, itu bus aku jadi kayak mendadak nih. Aduh, Bintan, ngapain sih ngehalu mulu? Dan kali ini aku ngantuk banget, rasanya pengen tidur sambil ngimpi punya bus. Tenang, kita masih bisa ngimpi kok. Gak apa-apa ya ngimpi, apa salahnya sih ngimpi punya bus 12. Kita ngimpi dulu aja, siapa tahu kita punya bus beneran. Aduh,
aku jadi kaya. Nah, kok mau jadi nyanyi lagi sih? Aduh, ini 1, 2, 3. Aku bangun dan aku bingung ini sampai mana. Aduh, ibu satu ini nguap dulu, Bu. Aduh, enak-enak nih habis ngimpi punya bus 12. Gak taunya cuma ngimpi. Gak apa-apa deh. Dan tahu-tahu udah sampai tol lagi. Ini udah nggak tahu sampai tol keberapa ya. Banyak banget tol yang dilewatin. Ya maklum aja ya teman-teman, soalnya aku di jalan cuma bangun, tidur, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Pasti kalian bosan kan dengar suaraku yang nggak jelas ini. Coba deh dengerin ini. HP atau saya atau dapur mandi ayam bundut tadi atau mainin. Nah, itu suara ponaanku. Gemes gak sih? Ini orang Jawa pasti tahu apa yang dinyanyiin sama ponaanku. Yang tahu langsung aja tulis di kolom komentar ya, itu lagu apa. Sekarang kita sudah sampai Nirwana Resto. Jadi di sini kita akan makan siang plus kita Jumatan dulu. Soalnya ini hari Jumat. Jadi untuk kaum lelaki, kaum calon imam itu harus Jumatan dan itu wajib. Untuk makan siang dan sholatnya ini gak ke video ya, soalnya aku udah capek banget. Nah, tiba-tiba udah lanjut lagi perjalanan dan ini lagi-lagi di tol. Jadi sepanjang jalan tuh tolnya tuh banyak banget ya, sampai gak kehitung. Ini kita sampai tol lagi ternyata. Nah, setelah itu kita lanjut lagi perjalanan dan alhamdulillah kita udah sampai di kota wisata Batu, yaitu tempatnya ada di Malang ya. Nah, ini udah sampai Malang dan ini ada penampakan aku yang bangun tidur tadi dan di sampingku ada Putri. Jadi di sini aku sama Putri itu kenalan baru 2 kali ini. Yang pertama kemarin ada di Bela Negara yang diadakan di AAU Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada di sini yaitu pada saat studi budaya, dan gak nyangkanya kita tuh satu bus, bahkan kita juga satu bangku, dan kita juga sama-sama orang yang mabuk bus atau mabuk perjalanan. Tapi kalian tahu nggak sih, aku sama Putri ini dari Yogyakarta ke Malang sama sekali nggak mabuk, dan nggak tahu kenapa ya. Soalnya kayaknya kita tuh udah sama-sama akrab. Jadi Putri ini orangnya ramah, diajak komunikasi juga nyambung. Dan kita kalau pas waktu tidur kita tuh juga sama-sama tidur, pas bangun juga kita sama-sama bangun. Jadi tiba-tiba ya gak kerasa aja udah sampai Malang. Dan aku bangga banget sama diriku sendiri, akhirnya aku bisa melewati perjalanan tanpa mabuk. Bangga banget sih sama diriku sendiri. Putri ini rumahnya ada di Aceh, jadi jauh-jauh hanya untuk ingin menjadi guru profesional. Semoga setelah itu kamu menjadi mantu idaman ya. Amin. Oh, kita udah sampai mana ya ini? Ini di perjalanan sedikit mendung ya, jadi hujan rintik-rintik, airnya bergelombang. Malah nyanyi lagi. Aduh, Bintan. Gak di jalan, gak di rumah, gak di kamar mandi, nyanyi mulu. Iya deh ya, maaf. Ada yang tahu gak sih ini warga Malang, aku tuh udah sampai mana? Apa? Sampai di Nopak? Ya bener, sampai di Nopak. Tapi nanti aku di situnya pas hari kedua ya. Jadi di hari pertama ini aku mengunjungi museum angkut dan kita sudah sampai di pintu masuk. Ini kita mau menuju parkiran bus dulu. Kita membayar pintu masuknya untuk bus yaitu 15.000.
dan sesudah itu kita akan dibagiin tiket masuk. Nanti tiket itu akan dipasang di pergelangan tangan masing-masing, dan tiketnya tuh cukup mahal ya, 100.000 lebih kayaknya, atau berapa nggak tahu ya, tapi sepertinya mahal. Dan ini penampakannya museumnya ya, bagus banget kan. Ada museumnya ini, jadi ada barang-barang antik yang dimuseumkan. Contohnya ada motor, ini motor kesukaanku ya, ini ada motor custom, kemudian ada juga mobil. Lanjut di lantai 2 masih ada barang-barang antik, yaitu ada mobil, kemudian ada sepeda juga di sini. Nah, setelah kita ke museum antik tadi, kita keluar dan di sini ada spot foto. Nah, di sini teman-teman bisa foto di depan. Ada yang kayak jualan dawet, terus kemudian ada yang jadi becak-becak itu. Kemudian itu ada mobil antik lagi, bisa buat foto. Nah, ini temen aku Gianti ada-ada aja nih foto sama sapi. Nah, ini ada teman-temanku juga. Nah, ciwi-ciwi. Setelah itu kita nanti akan masuk ke gudang Batavia. Jadi di sini ada mobil-mobil antik lagi. Setelah itu nanti kita akan melihat pertunjukan. Jadi mereka nanti akan memakai kostum baju. Selamat menyaksikan. Nih kaum lelaki, jangan lupa pandangannya lihat bawah loh, nanti dimarahin sama istrinya. Lanjut lagi, ini udah hari kedua. Nah, kita akan mengunjungi Museum Brawijaya. Jadi sebenarnya kemarin hari pertama itu setelah ke Museum Angkut, aku tuh ke BNS Resto, setelah itu ke wisata BNS, tapi nggak ke video ya, soalnya aku udah capek. Dan setelah itu aku masuk lagi ke hotel, check-in di Hotel Ijen Suite Resort. Nah, di situ udah capek banget. Dan sekarang lanjut lagi, ini hari kedua. Di hari kedua ini aku mengunjungi wisata Museum Brawijaya. Jadi di sini banyak peninggalan-peninggalan bangsa Indonesia yang menjadi pahlawan pada saat bangsa Indonesia ini merdeka. Jadi Indonesia ini merdeka tidak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Maka dari itu peninggalan-peninggalan dari pahlawan Indonesia harus dimuseumkan agar kita sebagai bangsa Indonesia tidak melupakan jasa dari pahlawan Indonesia yang sudah memerdekakan bangsa ini. Jadi setelah ke Museum Brawijaya, lanjut lagi ke Dino Park. Jadi di sini nanti ini yang sangat ditunggu-tunggu karena di sini banyak wahana yang kita bisa coba. Nih ada di Jawa Timur Park. Yaitu nanti kita masuk dulu ke parkiran. Habis itu nanti akan dikasih tiket seperti gelang, nanti dipasang di tangan untuk tanda kita udah membeli tiket. Nah, ini penampakannya. Nah, kita udah masuk nih Dino Park. Bagus kan? Ayo diagendakan yang punya anak. Ini bagus banget loh, karena di sini kita bisa belajar tentang hewan, khususnya hewan-hewan masa purba ya. Sebenarnya ini
banyak hewan-hewan yang perlu kita ketahui. Next, kita masuk. Nah, ini ada aku, ada Bunda Roro, ada April, Mbak Leli, Kianti. Udah muka-muka capek semua. Kira-kira boleh gak ya naik di atas dinosaurus? Ih, ngaco aja sih Bintan. Ya di sini akan dijelaskan asal mula dinosaurus itu muncul ya. Selamat mendengarkan. 50 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, terdapat antropoda, yaitu Meganuera atau capung raksasa, dan juga terdapat hewan darat seperti Listrosaurus dan Gargonopsia. Zaman Triasik adalah zaman awal munculnya dinosaurus pertama, yaitu Zoilophysis. Zaman ini berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik, terdapat dinosaurus besar seperti Triceratops, dan juga terdapat dinosaurus yang hidup di air, yaitu Elasmosaurus. Zaman kejayaan dinosaurus atau sering dikenal zaman Jurassik berlangsung pada 156 hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, tumbuh-tumbuhan hijau mulai tumbuh lebat. Terdapat dinosaurus besar jenis Theropoda seperti T-Rex. Juga terdapat dinosaurus jenis Sauropoda seperti Brachiosaurus dan Stegosaurus. Zaman akhir dari dinosaurus berlangsung pada 156 hingga 65 juta tahun yang lalu. Pada akhir zaman ini mulai terjadi bencana alam, yaitu jatuhnya meteor ke bumi. Jatuhnya meteor ke bumi mengakibatkan dinosaurus secara perlahan mati satu persatu karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Diberitahukan kepada pengunjung harap tidak berdiri, berpindah tempat duduk, dan mengeluarkan anggota tubuh saat kereta berjalan. Mohon maaf apabila di perjalanan turun hujan, resiko basah ditanggung oleh pengunjung. Terima kasih dan selamat menikmati zona jelajah 5 jaman Dinokraptor Rumah 3. Loh, kalian malah tidur gak sih denger ini penjelasan? Tadi Yaman munculnya dinosaurus pertama disebut Yaman apa? Ayo, siapa tahu? Yaman Triasi. Ih, pinter banget sih kalian. Nah, ini lanjut lagi ya. Kita mau naik wahana. Kita dengerin suara lagunya dulu, Bu. Langsung aja merasakan antrian yang sudah disediakan. Ya maklum ya, suaranya kayak gitu, siapa sih yang gak mau goyang? Ya udah, kita lanjut lagi. Jadi ini kayak kita menelusuri gua, dan di dalamnya ini ada kemerlap-kemerlip lampu. Nah, ini ada apa ini? Ada jamur. Ini sih unik-unik ya. Dan di belakang itu ada teman-teman, ada Riana, Mbak Leli, ada Yahra dan teman-teman yang lain. Tuh di sini juga masih ada hewan-hewan. Setelah ini kita lanjut perjalanan ya. Lihat. Nah, ini muka-muka cemas ya. Kita habis ini akan mendarat turun. Jadi udah pada cemas nih muka-mukanya. Mukaku pun juga kayak orang cemas. 1, 2, 3. Biur. Dah tuh mukaku takut. Sebenarnya sih gak takut ya, cuma deg-degan aja awal-awal turun tuh. Tapi seru sih daripada yang wahana sebelumnya itu sampai gak seru menurutku, soalnya rasanya jantungku mau copot. Kalau yang ini jadi wahana yang berikutnya ini enak sih, nggak bikin jantung copot. Nah, kita masuk lagi. Ini nggak tahu ya ini apa namanya. Pokoknya kita harus menggunakan kacamata kalau masuk di sini.
dan seumpama kita nggak pakai kacamata, kita di stop dulu, nggak boleh masuk ya teman-teman. Setelah kita mengelilingi gambar-gambar ini, kemudian itu ada yang foto-foto juga. Di sini aku juga nggak foto-foto ya, karena udah capek. Kita cuma jalan aja. Selesai, cuma sebentar. Kita copot lagi kacamatanya. Nah nih, aduh ini temen aku nutupin. Harus dulu dong. Oke, kita masih semangat lagi ya. Kita lanjut perjalanan, ikutin aku. Kita akan melanjutkan perjalanan. Kalian tahu gak sih ini di depan ada apa? Ada hutan dino. Kita hitung 1, 2, 3. Aduh, kaget gak sih? Ya ampun. Padahal aku tuh tahu ya itu tuh orang, tapi gak tahu kenapa pas aku video aku tuh kaget sendiri. Ya maklum aja deh ibu-ibu satu ini. Siapa yang tahu aku ada di ruang mana? Hah? Di ruang es? Iya, benar sekali. Aku sekarang ada di ruang es. Lihat aja tuh tempat-tempatnya pada membeku. Kayak nge-freeze gak sih semua hewan-hewannya? Kalian tahu gak sih apa rasanya di dalam sini? Udah seperti di kutub utara. Jadi nanti ini setelah selesai, habis itu kita lanjut ke belanja ya. Jadi kita akan beli oleh-oleh khas Malang. Kemudian dilanjut makan malam di Royal Resto. Tapi mungkin ini nggak ke video ya, cuma di video pas di luar aja, ini pas di luar bis aja, soalnya udah sangat-sangat capek ya sekarang karena udah malam juga, jadi udah gak fokus. Nah ini bus aku ya, ada di bus 10, dan ini kita udah siap-siap mau pulang karena kita udah selesai makan juga, udah selesai beli oleh-oleh di apa ya tadi, kayak nggak tahu tulisannya, cuma khas Malang itulah. Dan kita udah siap mau pulang ke Yogyakarta karena udah kangen. Siapa ya kangen? Kangen ibu kos, kangen orang tua, kangen pacar, kangen suami, kangen istri. Kalau aku sih kangen siapa ya? Kasih tau nggak ya? Yang penting bukan pacar orang ataupun suami orang ya. Ingat, apa sih ini ya? Udah yuk kita pulang aja ke Yogyakarta. Nih suasana malam hari. Nanti kira-kira kita tuh sampai Univ Yogyakarta itu jam 2 dini hari ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya aku itu pakai mobil sendiri, jadi nanti gak usah repot-repot telepon orang rumah untuk ngejemput, jadi nanti bisa langsung pulang sendiri. Mungkin kalau aku dijemput kayaknya gak ada yang jemput, soalnya jam 2 pagi itu enak-enaknya untuk tidur. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Lah tiba-tiba udah sampai Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah lagi kita udah pulang dengan selamat. Dan lanjut lagi, ini kita akan menuju ke mobil aku ya. Nah ini sepi sekali, ini jam 2 pagi. Sebenarnya aku agak takut teman-teman, soalnya di sini sangat-sangat sepi dan gak ada orang satupun, cuma ada mobil-mobil tapi gak ada orang. Nah ini mau buka pintu aja susah. Kita taruh dulu ya barang-barangnya, kemudian kita masukin barang-barangku tuh, oleh-olehnya cuma sedikit. Nah udah ya, kita udah selesai. Inilah ciri-ciri cewek mandiri gak sih? Pengen juga sih jadi cewek manja, tapi sama siapa ya? Ya sama pacarku lah ya kali, sama pacarku. Ya Bintan, udah gak usah ngegas, aku tahu kok kamu tuh capek. Habis ini juga masih nyetir 1 jam. Sampai sini dulu ya videoku. Terima kasih sudah menonton. Dadah.